Kembali lagi di Dai Spesial Indonesia, semua bisa alhamdulillah. Yuk kita lanjut lagi menyaksikan peserta dari kelompok Ar-Rohim yang tampil di babak Itikop minggu ini. Selanjutnya ada penampilan dari si kembar Rizky dan Rifki yang membawakan tema mengenai penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ketemu lagi nih sama kita si kembar Ane Rizky yang insya Allah semakin rendah hati. Amin Allahumma amin. Pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apaan tuh bos maksudnya bos? Salah satu penjelasan yang ulama berikan, hati yang tidak berpenyakit. Emang ada ya bos penyakit hati? Ada bos. Wah, apaan tuh? Coba bos. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Iyakum wal kiber. Waspadalah, jauhilah sifat sombong. Fotdol bos jelasin. Karena sesungguhnya iblis terbawa sifat sombong sehingga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihi salam. Fotdol yang selanjutnya bos. Wa iyakum wal hirs. Waspadalah, jauhilah sifat tamak atau serakah. Kenapa? Fotdol bos, jelasin bos. Karena sesungguhnya Nabi Adam terbawa sifat al-hirs, yakni serakah, sehingga memakan buah dari pohon yang Allah larang. Padahal nih di surga tuh udah enak banget. Kita mau makan tinggal kedipin mata doang. Makanan langsung ada. Kita mau air udah ada yang ngasih. Kurang apa coba di surga tuh? Masya Allah. Tapi ternyata ada satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati apalagi dimakan buahnya. Dan ternyata Nabi Adam alaihissalam tergoda untuk memakan buah dari pohon itu. Fotdol yang selanjutnya bos. Wa iyakum al hasad. Hati-hatilah, waspadalah dengan sifat iri dengki. Kenapa? Fotdol bos, jelasin bos. Karena sesungguhnya kedua putra Nabi Adam, salah seorang dari kedua putra ini membunuh saudaranya. Nauzubillahimin zalik ya. Inilah karena sifat dengki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga sifat yang dimana menjadi dasar segala kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada pantun gak nih bos? Buat para bos. Wah ada bos, ada. Oh pantun bos. Jalan-jalan ke pasar Gombrong. Cakep. Nyok kita ilangin sifat sombong. Ke pasar beli ikan teri. Cakep. Nyok kita ilangin sifat iri dengki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekompakan kedua peserta ini saat tampil kembali mendapat respon positif dari Dewan Juri. Penampilannya, kalau saya ambil penilaian penampilannya hari ini bagus sekali, bukan Mas Fadli ya. Saya udah ikut juga. Bukan Mas Fadli, bukan. Ya. Jadi ada keceriaan, ada keseruan, ada perpaduan dua bersaudara yang beda karakter. Sangat-sangat beda. Tidak kalah dengan penampilan si kembar, Dion yang mewakili kota Bau-Bau ini tampil dengan baik. Bahkan saking menjiwai tausiahnya, Dion pun tak kuasa menahan tangis di ujung penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tausiah yang berjudul Akhlak terhadap orang tua. Kalau saya bertanya, siapakah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita? Maka pastilah jawabannya adalah kedua orang tua kita. Karena atas jasa merekalah sehingga kita bisa lahir ke dunia hingga besar dan sukses seperti sekarang ini. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan saking pentingnya
sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat berbuat baik kepada kedua orang tua dengan kalimat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 23 atau ayat yang ke-2052 dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Mau tahu? Mau tahu? Yang pertama, jagalah sopan santun saat berbicara dengan mereka. Yang kedua, tataplah mereka dengan tatapan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Apalagi orang tua kita sudah sakit-sakitan, apalagi orang tua kita sudah tua renta. Janganlah kita tatap mereka dengan tatapan kemarahan, tapi tataplah mereka dengan tatapan yang penuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga atau yang terakhir, jika kita diperintah oleh orang tua kita untuk melakukan hal yang kurang baik, maka tolaklah perintah itu, tapi tetap harus dengan cara yang baik. Sahabat-sahabat dasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang saat ini masih memiliki orang tua di tengah-tengah kita, manfaatkanlah waktu. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan memisahkan kita. Karena kita tidak tahu kapan maut akan datang dan menemui salah satu dari kita. Bagi yang orang tuanya sudah terlebih dahulu pergi ke sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang bisa kita kirimkan untuk mereka kecuali dengan mendoakan mereka. Semoga dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, menerima amal ibadah mereka, Amin. melapangkan kubur mereka, Amin. dan mempertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan mereka. Rabbighfirli Amin. wa liwalidayya Amin. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku Amin. dan dosa kedua orang tuaku, Amin. dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Cukup sekian tausiah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan Dion kala itu memang membuat hati siapa saja yang menyaksikan tausiahnya bergetar, termasuk Kiai Fikri Haikal. Luar biasa penyampaian kamu pertemuan kita kali ini. Saya mengkritisi dari melihat dari sisi isinya. Penekanan kamu bagus. Jangan menyekutukan Allah dan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Dengan apa? Kamu sampaikan isinya 3. Pertama, jangan membantah. Yang kedua, menataplah dengan penuh cinta. Yang ketiga, kalau diperintah, apabila itu bertentangan dengan syariat agama, kasih pengertian dan tolaklah dengan lembut. Semua peserta kelompok Ar-Rahim telah memberikan penampilan terbaiknya. Namun tetap harus ada satu peserta yang harus pulang di babak ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman, Dai Spesial Indonesia akan segera kembali.